Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA 3 dan 12 IPS Man Insan Cendekia Pekalongan. Bagaimana kabarnya di rumah? Bagaimana kabarnya di akhir bulan ini? Tentunya sehat-sehat semua ya. Tentunya selalu semangat walaupun pembelajaran ini masih daring. Baik anak-anak semuanya, untuk pagi hari ini kita tetap KBM, tetap melihat tayangan di YouTube ya, tayangan video pembelajaran suri teladan 4 Imam Madhab Fikih. Jadi suri teladan 4 Imam Madhab Fikih, di mana nanti kita akan mengetahui profilnya, kita akan mengetahui bagaimana beliau-beliau itu belajar dan apa yang harus kita ambil atau apa yang harus kita teladani dari beliau. Untuk itu tetaplah setia melihat video pembelajaran ini, akan tetapi tetap dengan subscribe, like, komen, dan share agar video di YouTube ini, video pembelajaran ini lebih kreatif, lebih inovatif. Langsung saja, untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mengevaluasi kisah kesufian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya adalah menilai kisah kesufian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dalam kehidupan sehari-hari untuk teladan kehidupan sehari-hari. Itu KD-nya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik berakhlak mulia sebagai teladan dari sifat sofistik dari 4 imam madhab fikih. Yang kedua adalah peserta didik mampu memperjelas kisah-kisah sofistik dari 4 imam madhab fikih. Yang ketiga adalah peserta didik mampu memperjelas kisah-kisah sofistik dari 4 imam madhab fikih. Nah, sama ya. Yang selanjutnya adalah peserta didik mampu mengatasi masalah dengan bersuri teladan pada sikap dan sifat sofistik dari 4 imam madhab fikih. Tujuan pembelajarannya itu jadi imam madhab itu 4 imam madhab fikih ada 4 ya. Yang pertama itu adalah Imam Abu Hanifah atau yang lebih dikenal dengan Imam Hanafi ya. Nu'man bin Thabit bin Marzuban atau Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Hijriah Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya. Ayahnya Sabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Itu profil dari Imam Abu Hanifah. Selanjutnya adalah Imam Malik bin Anas. Yang sering kita kenal adalah Imam Maliki. Imam Malik bin Anas bin Malik ibnu Amr al-Imam Abu Abdullah al-Humari Asobi al-Madani lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 1709 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri madhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Itu Imam Maliki ya. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad
bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri madhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama wafat Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Masehi pada usia 52. Nah, itu Imam Syafi'i ya. Selanjutnya adalah ada Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal atau Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hambal telah ditinggal wafat oleh ayahandanya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya Hambal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Itu untuk profilnya. Yang selanjutnya adalah kita ketahui juga tentang perjalanannya, ya, kehidupannya. Imam Abu Hanifah adalah beliau itu hafal Al-Quran dari kecil ya, hingga di bulan Ramadan bisa menghatamkan berkali-kali. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Pada awalnya beliau menganggap belajar agama bukan tujuan utama karena sebagian besar waktunya dihabiskan di pasar. Namun setelah bertemu dengan seorang ulama besar bernama Al-Sya'bi, beliau langsung semangat gitu ya. Karena dulu kalangan Imam Abu Hanifah itu di kalangan berdagang ya. Nah, selanjutnya Imam Abu Hanifah pergi ke Kufah hingga ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jumlah gurunya lebih dari 4.000, di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Beliau ulama yang sangat terbuka sekali. Itu Imam Abu Hanifah. Selanjutnya adalah Imam Malik bin Anas. Beliau adalah Imam Malik bin Anas juga imam di antara imam 4 madhab fikih ya. Anas ayah beliau, jadi bapaknya Imam Malik itu Anas ya. Anas ayah beliau merupakan periwayat hadis dan kakeknya adalah ulama di kalangan tabi'in. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran. Lalu beliau beralih menghafal hadis setelah itu. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Terus dengan ketekunan tersebut menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat dinikmati, yaitu kitab Al-Muwatta dan madhab Maliki. Itu ya, pendiri madhab Maliki, Imam Maliki itu ialah Imam Malik bin Anas ya. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Ayah Imam Syafi'i meninggal 2 tahun kelahirannya. Setelah 2 tahun kelahirannya, lalu ibunya membawanya ke Mekah. Sejak kecil beliau cepat menghafal syair. Saat usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Ia mengaji kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Setelah belajar dengan ilmu Malik, beliau juga belajar dengan ulama besar lainnya di Madinah hingga ke Mekah bertemu Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 187.
serta di Baghdad pada tahun 195 Hijriah menimba ilmu fikih, usul madhabnya, penjelasan nasih dan mangsuhnya. Itu perjalanan ketika Imam Syafi'i belajar kepada ulama-ulama besar di masa itu. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak usia 15 tahun, seperti seusia kalian ya. Sampai umur 19 tahun beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halakohnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikannya unggul di majelis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berjumpa dengan Imam Syafi'i di dataran Hijaz dan Irak. Itu perjalanan ketika Imam Ahmad bin Hambal mencari ilmu ya. Selanjutnya adalah teladan yang bisa diambil dari biografi 4 imam madhab fikih. Maka ada beberapa yang harus kita teladani, di antaranya yang pertama dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yaitu saling memuji dan berbaik sangka ya. Yang kedua, bersikap terbuka dan mau menerima masukan. Itu yang bisa kita ambil teladannya dari Imam Abu Hanifah. Selanjutnya dari Imam Malik bin Anas. Kisah yang dapat diteladani dari Imam Malik adalah berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagian orang yang berpengetahuan terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Artinya apa? Artinya walaupun kita itu walaupun kita itu tahu tidak sepenuhnya dan orang itu bertanya kepada kita itu tetap menjawab tidak tahu karena kita takut untuk menjawabnya. Itu artinya apa? Misalkan saya ditanya sama kalian, tanya tentang masalah apa gitu, saya tahu tidak 100%. Kamu tanya sama saya, kalian tanya sama saya, tapi saya menjawabnya pada kamu adalah saya tidak tahu. Karena apa? Saya tidak tahu secara persisnya, takut salah ketika nanti takut salah jawaban saya terhadap kalian begitu. Itu maksudnya. Jadi seperti itu, kita jangan sampai membuat statement pernyataan kalau tidak mengetahui secara langsung begitu. Nah, selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diantaranya adalah tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Yang kedua, mendamaikan perselisihan. Itu teladan yang bisa diambil dari Imam Syafi'i dari kisah yang kita baca tadi. Selanjutnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang bisa kita ambil teladannya adalah kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya apa? Ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu memang sangat tekun sekali dalam mencari ilmu itu. Nah, itu yang juga kita teladani dan yang harus kita ambil teladannya. Nah, itu cukup singkat materi 4 kisah 4 imam madhab fikih ya yang bisa saya sampaikan, dan lebih singkat sekali. Tadi dari profil beliau, terus dari perjalanan mencari ilmu, terus setelah itu teladan yang bisa kita ambil gitu. Nah, itu ulama fikih ya, ulama fikih, madhab fikih yang sering kita kenal dengan Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Nah, itu 4 ulama fikih yang
kita pedomani sampai sekarang gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya jikalau ada kekurangan mohon maaf. Nah, kita diskusi, kita silahkan bertanya kalau di WA group ya, silahkan bertanya di WA group. Nanti di antara kalian akan saya tunjuk untuk menjawab dari teman itu. Setelah itu nanti saya perjelas di waktu kemudian, artinya saya perjelas setelah kalian ada jawaban seperti itu. Nah, mungkin dari saya gitu ya. Sekali lagi tetap setia melihat tayangan ini ya. Subscribe, like, komen, dan share-nya. Subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi umat. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Madrasah hebat bermartabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.